Shalom, selamat kembali kita bertemu dalam ibadah wanita Deborah secara online. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Engkau selalu memberikan kami waktu untuk mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang hamba sampaikan saat ini akan memberkati wanita-wanita Deborah dalam menghadapi seluruh keberadaan dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami diberkati melalui firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, wanita Deborah, wanitanya Allah, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tema kita bulan ini adalah semakin dekat dengan Tuhan. Baik Bapak Gembala atau hamba-hamba Tuhan dalam bulan-bulan ini itu selalu menyampaikan supaya menghimbau kepada jemaat untuk selalu dekat, intim, membangun relasi dengan Tuhan. Sama yang terjadi sebenarnya pada masa nabi-nabi atau rasul-rasul, itu selalu menghimbau supaya umat itu selalu dekat dengan Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Nah, sesuai dengan tema saat ini saya akan memberikan tema yaitu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan, dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam Mazmur 62 ini ayat 1 dan 2 adalah ungkapan dari pemazmur dampak dia dekat dengan Tuhan, yaitu dia mendapatkan ketenangan. Faktanya sekarang adalah tingkat stres yang semakin tinggi, membuat kita seringkali panik, kalut, dan cemas. Nah, penyebabnya itu sangat kompleks, antara lain karena tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam keuangan, tekanan dalam rumah tangga, tuntutan-tuntutan sekarang yang begitu memberatkan kehidupan kita sebagai perempuan, sebagai wanita, sebagai ibu. Sehingga mengatasi situasi yang begitu menekan perasaan yang membuat banyak perempuan mengalami tingkat stres yang tinggi, kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Kita mau belajar dari iman Daud yang selalu dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan? Yang pertama adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Mengapa harus bergantung kepada Tuhan? Daud berkata dengan imannya, sebab Tuhan adalah sumber dari ketenangan hatinya. Dampak dari hubungannya dekat dengan Tuhan, dia meyakini bahwa Tuhanlah sebagai sumber ketenangan dalam hidupnya. Kita tahu semua bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah rasa tenang. Sebagai raja dia pasti banyak sekali memiliki masalah, memiliki pergumulan dalam memimpin rakyatnya, baik menghadapi keluarganya. Tetapi kita lihat di sini satu rahasia iman dari Daud adalah dia selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Daud tidak bergantung kepada kekayaannya. Itu kita bisa lihat di ayat yang 10 dikatakan, apabila harta bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Seringkali kita, karena kita merasa kita memiliki segala sesuatu, kita menggantungkan ketenangan kita kepada harta kita. Tetapi iman Daud, dia berkata jangan bergantung. Sehingga poin yang utama pada saat ini, kalau kita ingin tenang, yaitu kita bergantung dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber ketenangan yang sejati. Dan mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Sebab Tuhanlah sumber keselamatan. Tidak ada yang lain. Ini komitmen yang luar biasa daripada Daud ya.
Sebab ketika dia menyadari bahwa sumber keselamatannya adalah Tuhan, dapat terbukti betapa banyak Tuhan menyelamatkan Daud ketika dia menghadapi Goliat, ketika dia dikejar-kejar Saul, ketika dia menghadapi kudeta dari anaknya sendiri. Jadi musuh dari luar, musuh dari dalam. Tetapi Daud menyebut bahwa Tuhanlah sumber keselamatannya. Nah, kita pun sebagai wanita-wanita, ada begitu banyak pergumulan kita. Mari kita beriman, sebab Tuhanlah sumber keselamatan kita, yang menyelamatkan keuangan kita, yang menyelamatkan keluarga kita dari berbagai masalah-masalah hari-hari ini. Sehingga ketika kita meyakini bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, maka kita dan keselamatan kita, maka kita akan melihat begitu banyak karya-karya Tuhan akan kita alami, sehingga kita mengalami kemenangan. Saya sedikit memberikan kesaksian ketika saya melakukan perjalanan mission trip selama 16 hari. Ya, ada begitu banyak tantangan, mulai dari berangkat kami mengalami goncangan yang hebat di pesawat, tetapi saya menyadari bahwa Tuhanlah sumber keselamatan, sehingga saya tenang. Kiri kanan saya itu semua sudah ribut, sudah teriak-teriak karena goncangan dari pesawat yang begitu kuat. Tetapi karena saya menyadari Tuhan sumber keselamatan, saya tenang menghadapinya. Begitu juga selama beberapa hari kami masuk ke pulau-pulau yang terpencil, ke pedalaman-pedalaman. Kami menjalani hampir sekitar 8 kota secara fisik. Kekuatan saya sudah habis, saya sempat mengalami sakit. Tetapi karena Tuhan sumber keselamatan saya, Dia memampukan saya melewati semua kesulitan-kesulitan. Sebab itu, apapun yang kita alami, ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, Tuhan menjadi sumber ketenangan kita dan Tuhan menjadi sumber keselamatan kita. Bagian yang kedua adalah mengapa kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan? Yaitu dengan mengakui keberadaan Allah. Nah, cara Daud mengakui Tuhan, dia menyebut Tuhan sebagai gunung batu, kota benteng. Ini adalah tempat-tempat perlindungan yang paling aman dari musuh-musuh. Sehingga Daud berani berkata, aku tidak akan goyah. Selama Daud dalam perlindungan Tuhan, itu yang membuat rasa aman dalam diri Daud. Nah, hari-hari ini apakah kita sudah mulai goyah dan sudah tidak mau lagi mengakui keberadaan Allah? Kita diperhadapkan kepada hal yang sulit sehingga kita mulai meragukan keberadaan Allah. Hari ini kita diingatkan, apapun yang sedang kita alami, selama kita mengakui keberadaan Allah, itulah yang membuat kita tidak akan goyah. Amin. Kemudian dalam perjalanan hidup, saya sangat terberkati dengan kesaksian dari seorang yang bernama Susanna Wesley. Dia adalah ibu dari John Wesley dan Charles Wesley. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dalam kebangunan-kebangunan rohani. Susanna Wesley seorang ibu yang sangat sederhana. Tapi ketika dia mengakui keberadaan Tuhan dalam hidupnya, dia dimampukan membesarkan anak-anaknya sebanyak 19 orang. Dan Tuhan memberkati ibu Susan Wesley ini menjadi wanita yang luar biasa. Ya, marilah ketika kita mau mengakui keberadaan Allah dalam seluruh aspek hidup kita, Allah meresap dalam seluruh pekerjaan kita, dalam seluruh pikiran kita, dalam seluruh kehidupan kita, maka kita akan melalui hari-hari kita dengan sikap yang selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan, selalu mengakui keberadaan Tuhan dalam semua apapun yang kita jumpai. Apakah itu kesulitan, masalah keuangan, masalah sehari-hari kesehatan kita. Waktu kita mengakui keberadaan Tuhan, maka
itu sama saja kita sedang menghormati Tuhan. Tapi ketika kita mulai meragukan Tuhan, tidak mengakui lagi Tuhan dalam segala apapun yang kita hadapi, berarti kita sedang tidak menghormati Tuhan. Sehingga pada saat ini bangunlah selalu hubungan kita dengan Tuhan dengan cara bergantung kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber ketenangan dan keselamatan kita. Kemudian yang kedua, mengakui keberadaan Tuhan sehingga kita menerima perlindungan dan tidak akan goyah sekalipun kita menghadapi goncangan. Sebab kita punya tempat perlindungan, yaitu Tuhan sebagai gunung batu dan benteng hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk selalu dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dengan cara kami bergantung penuh kepada Tuhan dan mengakui keberadaan-Mu. Biarlah kami dalam menjalani hidup kami sebagai perempuan, sebagai wanita, dengan peran kami yang begitu banyak, kami tetap tenang karena kami selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.